Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, jumpa dalam program Pastor Talk. Saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara, saya membuat seri dengan tema belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan pakai untuk berbicara dalam Alkitab. Seri ini akan membawa kita melihat bagaimana Tuhan sering memakai hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti tumbuhan, alam, dan benda-benda lain yang sederhana, untuk menyampaikan kebenaran rohani yang dalam. Mulai dari buah zaitun, gandum, domba, emas, angin, sampai air hidup. Semuanya punya makna yang bisa kita pelajarin dan relevansinya sangat kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat seri ini, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita akan belajar bersama peka melihat bahwa Tuhan bisa berbicara lewat hal-hal sederhana di sekitar kita dan membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seri ini saya bagi menjadi 6 bagian. Dan untuk renungan yang pertama hari ini saya beri judul Pelajaran dari buah zaitun. Ditekan tapi menghasilkan. Saudara pernah gak sih merasa hidup ini sedang menekan kita? Seringkali masalah datang bersamaan, pekerjaan banyak tuntutan, kondisi keluarga sedang tidak mudah, hati yang lelah, tapi kita harus tetap berjalan. Dan kita akhirnya suka bertanya, Tuhan, kenapa sih hidupku harus seperti ini? Hari ini kita belajar dari satu hal yang sederhana, yaitu buah zaitun. Di zaman Alkitab, buah zaitun sangat berharga. Dan sampai sekarang juga. Dipakai untuk makanan, untuk obat, bahkan untuk minyak urapan. Tapi ada satu hal penting yang mungkin kita tidak sadarin. Minyak zaitun itu tidak keluar begitu saja. Buahnya harus ditekan, diperas, dihancurkan, baru minyaknya keluar. Jadi tanpa tekanan tidak akan keluar minyaknya. Dan seringkali ini juga menjadi gambaran hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau hidup kita berarti, kita mau menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kita tidak suka dengan proses tekanan. Dalam Alkitab ada satu tempat namanya Getsemani. Di Lukas 22 ayat 44, Tuhan Yesus berdoa di taman itu dengan pergumulan yang sangat berat. Dan menariknya, kata Getsemani itu berarti tempat pemerasan minyak zaitun. Di tempat itulah Tuhan Yesus mengalami tekanan yang luar biasa. Alkitab mencatat keringatnya seperti titik-titik darah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus sendiri tidak melewati hidup tanpa tekanan. Tapi justru di dalam tekanan itu terjadi penyerahan total kepada kehendak Bapa. Mungkin hari ini saudara sedang ada di Getsemani-nya saudara. Tempat di mana hati terasa berat, doa terasa penuh air mata, dan kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Saudara jangan buru-buru keluar dari proses itu. Karena bisa jadi disitulah Tuhan sedang menghasilkan sesuatu dari hidup saudara. Tekanan bisa menghasilkan kesabaran yang tidak bisa dipelajari saat hidup kita mudah. Tekanan bisa menghasilkan kedewasaan yang tidak akan muncul saat semuanya nyaman. Tekanan juga membuat kita belajar bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara terkasih, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan tekanan.
Jadi tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada proses yang terbuang. Pertanyaannya bukan kenapa aku ditekan, tetapi apa yang Tuhan mau hasilkan dari hidupku. Jadi kita perlu ingat bahwa buah zaitun tidak pernah memilih untuk ditekan. Tetapi ketika itu terjadi, buah zaitun sedang menghasilkan sesuatu yang berharga. Begitu juga dengan hidup kita. Kita gak selalu bisa memilih situasi, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponi. Dan sekarang, bagaimana kita mau meresponi tekanan? Yang pertama, jangan lari dari proses. Kadang, bahkan seringkali, kita mau cepat keluar dari masalah. Padahal Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan. Karena justru di saat kita tertekan, itu menjadi saat yang terbaik untuk kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa ada minyak yang sedang dihasilkan. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi nanti satu waktu saudara akan melihat hasilnya. Jadi saudara terkasih, Tuhan tidak sedang menghancurkan saudara. Tuhan sedang membentuk saudara. Dan dari hidup saudara akan menghasilkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa dihasilkan tanpa proses. Tekanan itu adalah bagian dari proses Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap proses dalam hidup kami, bahkan yang tidak kami mengerti. Di tengah tekanan, ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tidak lari tetapi bertahan bersamamu, dan hasilkan sesuatu yang indah dari hidup kami, yang memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan, dan bisa membantu saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jangan lupa bagian renungan ini ke keluarga dan teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur